Baik, Mbak Vera, apa sudah bisa kita mulai? Oke, boleh udah jam 1 tepat ya. Ya, rekan-rekan sudah Baik, bisa dimulai. Silakan, Mbak Vera. baik. Selamat siang Bapak Ibu atau teman-teman semua. Selamat Selamat siang, siang. Mbak. Selamat siang. Oke, dari mukanya sih seger-seger ya. Udah cukup istirahat ya setelah tadi agenda 3. Cukup makan siangnya. Alhamdulillah cukup. Oke, sebelum kita mulai mungkin dari ketua kelas atau yang piket hari ini silahkan disiapkan. Oke, izin ya Mbak Susi, Mbak Vera. Oke, kelas 4D siap lapor. Kami peserta Latsar CPNS Angkatan 4 kelompok D siap menerima materi. Lanjutkan. Siap, laksanakan. Selanjutnya pembacaan doa akan dipimpin oleh Mas Iqbal. Baik. Sebelum kita memulai sesi pembelajaran sesi sinkronus pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik. Siap, kelas 4D siap. Baik, terima kasih ya. Saya panggilnya Mbak aja ya. Kakak-kakak. Mbak Ana dan Mas Iqbal, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, semoga masih tetap semangat di detik-detik terakhir. Wah, detik-detik terakhir. Belum ya, masih tengah-tengah ini. Semoga masih tetap semangat. Jadi, izin share screen. Oke, sudah terlihat ya. Jadi, oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita masuk ke sesi agenda keempat, yaitu sekarang yang untuk pertemuan kali ini yaitu tentang coaching agenda bersama kami. Di sini kami tim, jadi ada saya dengan Mbak Susi. Mungkin Mbak Susi pernah ngajar di kelas ini ya? Iya, jadi Iya coaching agenda ini, benar. iya terima kasih. Oke, coaching agenda ini merupakan tahap-tahap yang menentukan nih Bapak Ibu nih siap-siap untuk menghapus huruf C-nya ya. Amin. Semoga lancar ya prosesnya nanti dari mulai rancangan sampai laporan dan juga ke depannya. Baik, langsung saja. Tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Saya Vera Purbawisesa, saya Widya Iswara di Direktorat Pengembangan Kompetensi BRIN. Ini merupakan email dan nomor handphone saya. Mungkin nanti kita bisa bikin grup, jadi grup coaching ya. Jadi mungkin teman-teman dengan saya dan Mbak Susi. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa didiskusikan terkait coaching karena lumayan panjang prosesnya, nanti kita bisa komunikasikan di grup. Oke. Kemudian ini Mbak Susi, seperti teman-teman yang ketahui, ya Mbak Susi ini Susi Susanti Sinedu, beliau juga Widya Iswara sama, dan ini nomor handphone dan nomor emailnya mungkin sudah ya. Oke, itu perkenalan singkat dari kami, jadi tidak panjang lebar kan waktu kita juga sebentar ya, hanya 2 JP. Selanjutnya, mungkin saya khususnya ingin kenal lah Bapak Ibu secara personal, siapa namanya, kemudian panggilannya, dari mana, dan Bapak Ibu ini udah ada nggak sih tema untuk isu rencana aktualisasinya? Seperti itu ya. Oke, siapa yang ingin jadi volunteer nih? Masa nggak mungkin saya tunjuk juga ya. Ayo, siapa yang mau memulai kita nih? Nanti dapat hadiah. Hehehe. Ayo dari saya dulu, Mbak Vera mungkin dimulai dari ketua Oke, kelas. boleh. Siap. Terima kasih, Mbak Ana. Oke, eh, terima kasih Mbak Vera, Mbak Susi. Nama saya Mbak Susi udah kenal kebetulan. Saya Ana Oktavera, panggilannya Ana dari Pusat Riset Perikanan. Kebetulan untuk ide aktualisasi atau proposal penelitian nanti yang akan disubmit, alhamdulillah sudah ada, tapi belum dibikin gambaran
kerangkanya itu belum dibikin tapi masih dalam kepala saja gitu loh Mbak Fera. Sekian, terima kasih. Iya, terkait isunya udah dikomunikasikan sama mentor. Mentornya udah pada tahu kan? Udah ada komunikasi belum? Mentornya sekali komunikasi itu sebelum Lebaran kemarin, tapi setelah Lebaran belum sama sekali. Katanya habis mungkin setelah Latsar ini mungkin baru di ini. Maksudnya Jangan setelah setelah Latsar setelah dong. luring maksudnya. Setelah luring. Kalau setelah Latsar Iya, selesai kita. setelah luring Oke, itu pas oke. waktu aktualisasi kita akan ini sama mentor. Jadi kemarin hari pertama itu kita disuruh membentuk tim dulu, ada timnya, ada temanya, nanti baru dikomunikasikan sama mentor seperti itu. Gitu, oke, Mm-mm. oke. Jadi Mbak Ana ini udah kebayang lah temanya seperti apa ya, tinggal komunikasi terus nanti dimunculkan isu-isunya seperti apa. Iya, Oke, Mbak Ana dapat hadiah menunjuk temennya. ya, saya udah tebak itu pasti hadiahnya. Hadiah yang udah biasa dilakukan. Oke, mungkin Mas Fajar. Oke, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ana. Selamat siang Mbak Susi dan Bu Vera. Salam kenal, saya Fajar. Saya di Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra. Maaf kalau agak banyak background di sini. Lagi rame, Bu. Ya, Siap-siap, nggak apa-apa. untuk tema itu kemarin kami sudah sempat dikumpulkan oleh mentor dan kami juga sudah diminta bikin apa namanya ya, bikin coret-coretan lah itu temanya tentang apa. Untuk temanya sini adalah karena minat dan apa ya, penelitian yang saya lakukan 5 tahun terakhir itu adalah tentang kajian tentang nama-nama tempat itu dalam kurung toponimi gitu loh. Nah, setahun kemarin itu kami sudah melakukan penelitian toponimi di IKN tentang nama-nama tempat di sana yang ya nama tempat yang baru dan maupun nama tempat yang lama yang mungkin akan saling berkontestasi lah ya karena ada pembangunan ibu kota di sana. Nah, nanti rencananya untuk proposal RIM ini eh, masih sama melanjutkan tema yang kemarin juga Bu Vera, tapi lebih tepatnya lebih khususnya tentang bagaimana perencanaan sebuah kota, terutama ibu kota negara itu mereka menyiapkan nama-nama tempat yang ada di tempat tersebut. Karena kalau misalnya kita berkaca di Bandung, Bandung kan waktu itu sempat direncanakan oleh kolonial Belanda sebagai ibu kota negara kan ya setelah Batavia. Nah, makanya mereka saking niatnya Bandung itu mereka datangkan arsitek, tata kota, apa ahli planologi segala macam, dan bahkan mereka membuat komisi orang-orang komisi yang menugaskan untuk memberikan nama-nama jalan yang ada di Kota Bandung pada waktu itu tahun 1910 lah mulai kerjanya. Nah, itu mereka eh, membuat itu rencana. Jadi saya mencoba memproyeksikan kalau di IKN mereka seperti apa ya. Nah, itu mungkin rencana kasarnya seperti itu, Bu Vera. Terima kasih. Oke, oke. Jadi temanya secara ini tentang topomini ya, topomimi. Oke. Eh, Mungkin nanti lebih di apa ya, kan nanti isu yang harus dimunculkan kan 3 ya Pak ya. Mungkin nanti saya harap ketika diskusi dengan mentor apa ya, perbandingannya sama di isu 2 dan isu 3-nya. Jadi tidak jauh gitu dari isu yang pertama, tema yang pertama gitu ya Pak ya. Biar sejajar gitu, apple to apple lah gitu bahasanya. Apakah termasuk lokusnya juga, Bu? Atau tempat daerah penelitiannya? Atau boleh objeknya? Mungkin Atau secara topiknya sama? substansi nanti bisa sama mentor sih Pak. Oh, ya, siap, siap. Ya, Baik, Bu. jadi mentor nanti yang akan lebih tahu. Nanti setelah ada isunya bisa nanti kita sama-sama diskusikan lagi. Oh ya, boleh. Kita. Oke, terima kasih Mas Fajar, Pak Fajar. Oke. Yuk. Selanjutnya mau tunjuk siapa Pak? Saya, Hmm. saya siapa ya, Pak Adi deh, Bu. Mana Oke. ayamnya? Ayam Tuh, apa? Bocor. Bocor, Mas Arief. Ayam goreng. Ayamnya habis Mas Arief. Belum sarapan, belum makan siang kayaknya nih. Oke, silakan Mas Adi. Baik, terima kasih Mas Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Daryanto, dapat disapa dengan Adi.
sekarang ditempatkan di Pusat Riset Hortikultura di Organisasi Riset Pertanian dan Pangan. Aktualisasi nanti tema isu yang ingin diangkat berdasarkan background riset terdahulu dan juga yang telah dipelajari sebelumnya di jenjang strata sebelumnya, ingin mengangkat mengenai topik pemulihan tanaman untuk objek tanamannya di tomat. Mudah-mudahan ini nanti arahnya bagaimana kadar asam askorbat pada tomat ini bisa menunjang ketahanan tomat dari segi OPT, organisasi penggau tanaman, ataupun juga terhadap abiotiknya, dan juga bagaimana juga meningkatkan daya simpannya. Sekarang kita tahu bahwa tomat itu kan kalau disimpan itu hanya waktu 4 hari, 5 hari juga sudah selesai gitu ya. Mudah rusak. Nah, bagaimana ini nanti secara genetik punya peluang untuk disimpan lebih panjang. Mungkin ini juga berkaitan dengan konsentrasi asam askorbat yang ada gitu. Karena yang kita rasa tomat asam askorbat ini kalau dilihat dari informasi yang telah dipublish memang mempunyai peran untuk bisa meningkatkan daya simpan dan juga untuk meningkatkan ketahanan terhadap biotik maupun abiotiknya. Mungkin itu nanti yang coba diangkat. Mudah-mudahan bisa punya kesempatan untuk bisa didanai. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Mungkin terlihat sederhana ya, tapi sangat berdampak baik nanti buat masyarakat nih, di mana tomat ini bisa daya simpannya lebih baik ya secara ini manfaat ininya. Oke, terima kasih Pak Adi. Pak Adi mau tunjuk siapa? Ruang sebelah Mbak Vika. Ruang sebelah. Oke. Terima kasih Pak Adi. Baik, selamat siang Ibu Vera dan Ibu Susi. Perkenalkan saya Syafika Pramunadipta. Saya ditempatkan di Pusat Riset Tanaman Pangan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan sama seperti Pak Adi. Untuk tema rancangan aktualisasi, saya belum menemukan yang gambaran spesifik. Cuman kalau gambaran umum, saya ingin melanjutkan interest saya ketika kuliah S3 saya tentang penyakit tanaman. Tanamannya apa nanti akan ditentukan ketika rancangan aktualisasi yang mencakup isolasi patogen, identifikasi, hingga nanti sampai ke tahap pengendalian yang tepat. Oke. Siap. Semoga segera komunikasi sama mentornya ya. Siap, terima kasih Mbak Vika. Mbak Vika Baik, mau terima tunjuk kasih. siapa nih? Siapa Mbak Alia deh? Silakan Mbak Alia. Ini kamar Oke, sebelah juga, bukan? bukan beda, Bukan, beda beda. gedung. Beda. Baik, terima Oke. kasih Mbak Safika. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Vera dan Mbak Susi. Perkenalkan, saya Siti Hamidatul Aliyah, biasa dipanggil Aliyah dari Pusat Riset Biomedis. Kemudian untuk isu yang akan diangkat dalam aktualisasi ini jujur masih belum fix seperti itu Mbak, karena kebetulan kemarin mentornya baru diganti ya, dan saya belum menghubungi. Jadi awalnya kan kami dapat mentor Pak Dedi, terus sudah menghubungi beliau, tapi ternyata ketika keluar lagi infonya ganti Ibu Teni, dan ini kemarin sudah janjian dengan teman-teman yang dari PRBBOT, itu belum gimana kan mentornya dari BBOT ya, jadi saya WA teman BBOT dulu apa sudah menghubungi beliau atau belum gitu, ternyata belum ada yang menghubungi. Jadi rencananya setelah ditanyakan isu sama Bu Vera nanti saya akan menghubungi beliau gitu. Iya. Ya, kemudian kalau Oke. kalau dari tugas Latsar sendiri kan kemarin diinfokan dari BOSDM kan tugasnya membuat proposal yang disubmit ke hibah seperti itu ya Mbak ya. Rencananya mungkin sesuai topik riset saya terkait dengan lingkungan mikro pada karsinoma nasofaring, itu mungkin saya akan melanjutkan penelitian sebelumnya seperti itu. Terima kasih Mbak Vera. Oke. Sama-sama Mbak Alia. Oke, siap. Semoga segera komunikasi ya. Soalnya nanti ada tugas juga nih. Nanti Mbak Susi kasih tugas nih. Oke, silakan tunjuk siapa Mbak Alia. Baik, saya selanjutnya Mbak Yumni. Oke, Mbak Yumni silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Susi, Mbak Vera. Perkenalkan, saya Zata Yumi Awanis, biasa dipanggil Yumi. Saat ini saya ditugaskan di Pusat Riset Komputasi di Cibinong. Nah, untuk terkait masalah isu
aktualisasi ini sebenarnya belum ada komunikasi secara resmi dengan mentor. Cuman waktu diskusi di Kleris itu kebetulan beliau hadir dan kita sempat membahas keluaran aktualisasi ini. Jadi kendalanya itu kalau sejauh ini penelitian saya itu masih penelitian di matematika murni. Jadi kan kemarin itu diskusinya itu apakah ke depannya untuk yang aktualisasi ini akan tetap di murni tapi mencari motivasi atau implementasi ke depannya itu bisa manfaatnya seperti apa atau mungkin mau langsung diarahkan ke yang terapan. Cuman kendalanya itu kalau langsung ke terapan mungkin akan butuh waktu yang lebih lagi ya karena kan Iya. selama ini track recordnya nggak ke situ. Jadi mungkin akan lebih ke murni itu tadi, tapi kita mau coba mencari motivasi yang menjual di latar pendahuluan itu seperti apa. Nah, kalau saya sejauh ini sih motivasinya itu selalu mengambil dari masalah jaringan komunikasi. Jadi di situ kita memodelkan suatu jaringan ke dalam suatu graf, kemudian kita menentukan nih berapa eh, penentuan gimana sih supaya jaringan itu supaya lebih aman lah. Kurang lebih seperti ke arah situ sih Mbak nanti. Jadi Oke. keamanan jaringan komunikasi. Jadi sudah ada bayangan sebenarnya ya, tinggal Udah ada diskusi sih. sama mentor nanti ya. Mm-mm. Oke, oke. Secara substansi sih teman-teman sih yang paling mengerti ya. Cuma nanti kita arahkan apa sih yang harus dilakukan. Maksudnya sesuai syarat-syaratnya lah gitu ya kalau bahasanya biar biar bisa RA-nya lancar. Nanti saat seminarnya juga tidak di apa ya di apa ya ditekan sama penguji. Oke, oke. Terima kasih Mbak Yumni. Mbak Yumni mau tunjuk siapa? Ya, sama-sama Mbak Fena. Mas Syarif deh, boleh. Oke, silakan Mas Syarif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Salam kenal Mbak Vera dan juga Mbak Susi. Terkait rencana nanti ya, seperti teman-teman, untuk menghubungi mentor, saya pribadi juga belum, baru komunikasi sama beberapa teman karena kemarin ada perubahan atau pergantian mentor di kelompok kita, termasuk saya sepertinya yang terdampak. Adapun rencana dalam penyusunan proposal, saya akan menulis terkait dengan dana prioritas. Jadi kebetulan di tahun 2023 kemarin ada peraturan terkait dana-dana prioritas yang masuk itu sepertinya masih ada 5 dana prioritas karena memang bidang saya danau dan saya ingin melakukan di dalam konten proposalnya nanti terkait dengan rekonstruksi dana prioritas menggunakan basic paleolimnology. Seperti disertasi saya dan publikasi-publikasi saya selama ini. Ya. Untuk tempat danonya masih saya pertimbangkan karena beberapa danau itu sudah sangat banyak yang melakukan kajian tapi tindak lanjut untuk penyelamatan sepertinya tidak dilakukan ya sama pemerintah. Terakhir sebelum menjadi 5 itu ada 15 danau. Salah satunya Rawapening itu sudah dilakukan penyelamatan bahkan sudah dijadikan salah satu daya tarik wisata andalan di Jawa Tengah dan juga Danau Toba. Untuk saya nanti sepertinya di Danau Batur yang masih signifikan untuk dilakukan tindakan. Terima kasih Mbak Vera dan juga Mbak Susi. Oke. Danau itu ada kriterianya gitu ya, Pak? Danau di Indonesia itu kan ada kriterianya, ada 6.000 sekian, cuman ada danau alami, ada danau apa itu Buatan bekas gitu. vulkanik dan lain Oh sebagainya. iya. Tapi untuk yang mengalami kerusakan ekstrim itu karena eutrofikasi, mungkin Mbak Ana jauh lebih paham terkait ini karena beliau dari perikanan dan apa konsen budidaya perikanan itu salah satu pemicu kerusakan lingkungan yang paling parah di Indonesia, termasuk pertanian dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti masih bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari bidang perikanan ataupun pertanian di sekitar danau itu. Terima kasih, Mbak. Oke, oke. Terima kasih Mas Syarif. Jadi ilmu baru ya, saya juga jadi belajar nih yang Mbak Susi. Oke, terima kasih Mas Syarif. Mas Syarif mau tunjuk siapa? Ada 3 lagi nih. Oh, saya ingin nunjuk Mbak Juleha. Monggo Mbak Oke. Juleha, matur suwun. Hmm. Ya,
Sewon Mas Arif, perkenalkan nama saya Julaiha, biasa dipanggil Eki. Eh, saya penempatannya di Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis, Organisasi Riset Kesehatan. Kemudian terkait dengan aktualisasi, kebetulan saya dapat mentor itu dia dari Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Bu. Rencananya itu akan diskusi dengan mentor tanggal 21 Maret. Kemudian, Maret? oh, Mei, Bu. Lupa, Bu. Oke, oke. Wah, ngantuk nih. Oke. Mei ya, siap. Lumayan, Bu. 21 Mei. Kemudian untuk rencana penelitiannya, itu rencananya saya ingin melanjutkan penelitian saya sebelumnya yang terakhir, yaitu terkait dengan evaluasi potensi efek samping hepatotoksik pada penggunaan antivirus remdesivir pada pasien COVID. Gitu. Jadi nanti rencananya desainnya itu kohort retrospektif, kemudian rencananya hasil dari penelitian itu akan ada sebuah database terkait dengan keamanan penggunaan antivirus untuk pasien COVID gitu. Karena kan selama ini ketika pandemi itu kan tidak ada evaluasi ya. Walaupun memang pada pasien-pasien COVID itu sebelum diberikan remdesivir itu dicek SGOT, SGPT-nya. Jadi SGOT, SGPT itu merupakan salah satu parameter untuk melihat ada tidaknya kerusakan hati. Tuh. Jadi seperti itu, Bu. Oke. Kalau dulu itu kan saya hanya di satu center, di satu rumah sakit, jumlah pasiennya itu 83. Dari 83 pasien yang mendapatkan terapi remdesivir, itu 21 pasien mengalami kenaikan nilai SGOT, SGPT, baik itu yang sifatnya ringan, menengah, ataupun tinggi itu, Bu. Jadi semakin kenaikan SGOT, SGPT itu semakin menunjukkan adanya fungsi hati yang Rusak gitu. normal seperti itu, Bu. Karena nanti ke depannya itu mungkin saya multi center, Bu. Karena tujuan saya hasil penelitian itu bisa dijadikan database pharmacovigilance terkait dengan keamanan antivirus remdesivir seperti itu, Bu. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Juleha. Mbak Eki, tadi panggilannya? Eki, Bu. Ya, oke. Saya terkesima sekali karena, oh begitu ya, ternyata bisa dampaknya begitu ya. Oke. Terima kasih. Silakan mau tunjuk siapa Mbak? Mungkin Mbak Dita. Oke, Mbak Dita, silahkan. Siap, makasih Mbak Eki, Bu Vera. Perkenalkan Bu, nama saya Dita Arianti, bisa dipanggil Dita. Sekarang di Pusat Riset Kimia. Kemudian untuk ide aktualisasinya mungkin melanjutkan proyek yaitu sintesis furfural dari biokonversi limbah biomasa gitu. Atau enggak salah satu lagi mungkin bakterial konkret bakteri yang ditambahkan pada semen yang retak seperti itu. Kemarin kami sudah analisisnya. Oke. Siap. Terima kasih Mbak. Mau tunjuk siapa? Ya, yang terakhir. Mas Iqbal. Silakan, Mas Iqbal. Ya, selamat siang Mbak Vera, Mbak Susi. Ya. Perkenalkan saya Muhammad Iqbal Maulana dari Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk. Sebelum ke isu sebetulnya jujur tadi di awal agak kaget juga tiba-tiba ditanyain isu karena kami belum dapat materi terkait aktualisasi itu apa secara resmi ya, walaupun udah ada spoil dari PKTBT juga sudah ada spoil. Kemudian penilaiannya apa nanti, tahapan-tahapan dan timelinenya seperti apa. Oke, anyway, terkait isu, kalau misalnya tadi dari pembahasan teman-teman sebelumnya, kebetulan saya dapat coach Kakel saya, jadi sudah ada pembahasan terkait proposal penelitian, yaitu mengenai sintesa perekat dari bahan alam, khususnya vegetable oil
Jadi kita memanfaatkan eh, produk samping minyak untuk menjadi perekat, khususnya perekat untuk produk-produk industri kayu. Rancangan proposal sudah ada, karena sebetulnya sudah kami rancang jauh-jauh sebelum CPNS. Dan Oke. kebetulan sekaligus ini juga mau tanya ya, kebetulan kami CPNS di PRBB ini sudah ditarget submit proposal oleh kampus, itu bahkan sudah ada yang submit pendanaan juga, dan untuk RIM itu kami ditarget bulan ini untuk submit. Nah, kalau submit bulan ini kan berarti eh, ada beberapa tahapan. Kalau misalnya saya lihat di jadwal di buku panduan yang seperti pembimbingan rancangan aktualisasi seperti itu, Ya. bagaimana? Apakah bisa bisa diklaim sebagai aktualisasi atau seperti apa? Karena untuk RIM kan kuotanya terbatas. Kita nggak bisa mengajukan dua sebagai PIC atau sebagai ketua seperti itu. Mungkin itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Terkait pertanyaan tadi, nanti kita pastikan dulu ya, Mas ya, takut salah penyampaian. Jadi kita pastikan bagaimana kalau case-nya seperti Mas Iqbal ini. Eh, karena kita memang diarahkan cuma gimana apa judul aktualisasi ini juga berkaitan dengan apa program apa proposal pendanaan riset itu ya RIM itu. Oke, baik, terima kasih semuanya. Jadi kalau secara disimpulkan secara garis besar, Bapak Ibu atau teman-teman di sini sudah punya tema sebenarnya, walaupun belum sempat komunikasi dengan mentor ya. Jadi di sini kita lebih ditekankan memang urgensinya apa sih diangkat satu isu itu seperti itu. Terus nanti isu itu akan dikaitkan dengan agenda-agenda yang lainnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ingin merecall kembali sih terkait agenda yang sudah apa dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Sebentar. Oke, jadi target dari pembelajaran agenda 4 ini yaitu diberikan untuk memfasilitasi peserta melakukan proses aktualisasi substansi mata pelatihan agenda 2 dan 4 di tempat kerja. Jadi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata pelatihan yang telah dipelajari. Jadi proses ini proses aktualisasi substansi agenda 2 yang sudah Bapak Ibu dapatkan sebelumnya ya. Nah, untuk keterkaitan agenda, Bapak Ibu masih ingat nggak apa sih keterkaitan agenda 1, 2, dan 3? Ada yang bisa kasih ini masukan? Maksudnya apa sih keterkaitan agenda 1 sampai 3 yang sudah kita pelajari sama-sama dari kemarin dan nanti kaitannya dengan agenda 4? Ini ya Bu, ya yang bangunan rumah-rumah itu ya dulu yang dengan Bu Susi. Iya, Jadi coba masih ingat nggak? saya ingat gambar rumahnya nggak ada temboknya. Oke, ya Jadi itu kalau ilustrasinya. Heeh. agenda 1 itu fondasinya terkait dengan bela negara, kemudian Mm-mm. terkait dengan apa nilai ASN yang berakhlak itu tiang-tiangnya, kemudian atapnya itu yang smart ASN ya Bu ya. Jadi Oke. kalau mau berakhlak ya harus bela negara dulu, maksudnya harus memahami konteks bela negara gitu. Kalau mau jadi smart ASN ya berarti harus menerapkan nilai-nilai berakhlak sebagai seorang ASN. Baru seperti itu sih Bu yang saya pahami gitu Bu. Oke, sudah keren. Satu lagi, siapa nih bapak-bapak? Ada yang bisa bantu mengemukakan pendapatnya? Oke, Mas Syarif udah keluar mukanya, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Vera. Jadi sejalan dengan apa yang disampaikan Mbak Juleha ya, saya juga menangkap terkait dengan rumah dan juga kemarin ada pohon juga, hierarki. Nah, kalau dalam
dalam agenda 1 memang kita ditekankan untuk memahami terkait dengan fungsi kita sebagai ASN untuk bisa menghayati dan mengamalkan juga nilai-nilai bela negara. Bagaimana kita mencintai tanah air, patuh dan tunduk terhadap UUD 45, dan juga memiliki paradigma atau pandangan hidup Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga terkait dengan berakhlak. Berakhlak ini orientasinya adalah bahwa ASN itu sebagai pelayan publik secara umum, meskipun seorang periset, tapi orientasinya adalah hasil-hasil riset yang kelak bisa dimanfaatkan oleh bangsa dan negara kita secara luas. Meskipun mungkin ada sebagian periset yang akan sulit diterapkan, seperti saya adalah riset terkait ilmu dasar, ya kan? Ilmu dasar itu akan sangat sulit, kayak misalnya kimia dasar, biologi dasar, dan lain sebagainya, karena bukan berorientasi terapan. Namun demikian, ilmu dasar ini menjadi pijakan ataupun pondasi yang kelak bisa diturunkan dan bisa diterapkan, termasuk untuk membangun peradaban untuk bangsa dan negara Ya, kita. betul, betul. Itu. Keren. Selain memahami konteks berakhlak tersebut, tentunya ASN, utamanya Periset BRIN ini diharapkan juga memiliki jiwa-jiwa yang smart ya, pemikiran yang smart. Makanya tadi ada materi terkait dengan smart ASN. Kita diharapkan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Namun demikian, dalam materi yang disampaikan tadi oleh Pak Kukuh, itu kita ada batasan-batasan, termasuk di bidang etika komunikasi, di media sosial, dan lain sebagainya. Karena kita perform itu bukan sebatas kita pribadi, tapi kita juga sudah memiliki background institusi ataupun lembaga di mana kita bernaung. Itu Mbak Vera yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti rekan-rekan ada yang akan menambahkan. Matur suwun. Oke, terima kasih kembali Bapak. Wah, udah berarti sudah terinternalisasi ya secara ini. Nilai-nilai agenda 1, 2, dan 3-nya nih. Keren nih kelompok ini, angkatan 4 kelompok D ya. Oke, jadi saya nggak usah ngejelasin sebenarnya, nanti bagian Mbak Susi yang jelasin. Ya, sebentar. Oke, benar. Ini ya keterkaitan agenda 1 dan 2 tadi seperti tadi diilustrasikan sebagai bangunan, agenda 1 itu pondasinya, kemudian agenda 2 itu pilar-pilarnya, dan agenda 3 itu sebagai atapnya. Jadi kalau kita hanya menginternalisasi agenda 1, ya buat apa? Pondasi tidak ada ke fungsinya, ya nggak ada kegunaannya gitu. Kita cuma cinta tanah air, tapi kita nggak ngelakuin apapun buat tanah air, seperti itu. Kemudian pilar ini juga penting kan, karena di situ ada nilai-nilai berakhlak, gimana kita berorientasi pelayanan, bagaimana kita bisa melayani, kemudian ada harmonis lain dan sebagainya. Nah, pilar ini juga buat apa kalau nggak ada atapnya? Bangunan pasti akan cepat rusak juga kan, kena angin, hujan, badai. Nah, atapnya ini bagaimana kita sebagai ASN memiliki kedudukan dan peran ya untuk menuju smart governance. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ini review agenda 1 nih. Jadi keterkaitannya agenda 1 dengan agenda 4 itu menitik beratkan pada kemampuan menganalisis penyelesaian isu masalah. Jadi di sini nanti diaktualisasi itu bukan ke sikap perilakunya yang ditonjolkan atau apa, tapi lebih ke tools. Jadi pembelajaran di agenda ke-1 itu tools-toolsnya yang dipakai seperti identifikasi dan deskripsi isu itu apa saja sih dampaknya, faktanya, kemudian datanya juga, kemudian bagaimana memilah dan menapis sebuah isu. Itu bisa Bapak Ibu bisa menggunakan dengan APKL atau USG atau dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya mendalami dan menganalisis isu itu dengan menggunakan Fishbone dan SWOT. Dua-duanya tuh kalau bisa dipakai ya, Fishbone dan SWOT. Kemudian yang terakhir itu bagaimana alternatif penyelesaian dari isu Bapak Ibu angkat berupa problem solving itu seperti apa. Nah, untuk review AG dan 2 ini kaitannya dengan nilai-nilai yang akan dihabituasikan. Ya, jadi nilai-nilai yang akan diterapkan juga pada setiap kegiatan, tahapan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan nanti. Jadi ada 7 nilai ini nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke setiap tahapannya. Jadi Bapak Ibu melakukan apa, itu masuk ke nilai apa sih, seperti itu. Kemudian ini referensi core values-nya sudah Bapak Ibu dapatkan ya di agenda 2.
Nah, juga agenda 3 ini reviewnya menyangkut kedudukan dan peran PNS. Jadi kedudukan Bapak Ibu sebagai pelaksana kebijakan publik, bagaimana melaksanakan publik yang sudah dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sebagai pelayan publik, bagaimana memberikan pelayan publik yang berprofesional dan berkualitas, juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Oke, selanjutnya. Nah, untuk agenda habituasi ini ada 3. Jadi yang harus diperhatikan di sini, karena di sini sebagai fondasi pemahaman para pihak. Nah, para pihak ini di mana ada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kemudian ada kami, coach, nanti ada mentor dan juga ada penguji saat seminar nanti ya. Nah, ada 3 di sini, 3 tahapan. Yang pertama, teman-teman tadi kenali isu atau masalah. Jadi sebenarnya teman-teman tadi sudah melakukannya ya, walaupun dengan singkat karena ditembak. Jadi di sini bagaimana kemampuan teman-teman dalam berpikir kritis, terus kaitannya di sini dengan agenda 3 dan juga agenda 1. Jadi mengenali isu dan masalah itu kaitannya dengan agenda 3, yaitu tadi menggunakan tools-toolsnya, dan agenda 3 nanti kaitannya dengan manajemen ASN dan bagaimana menggunakan tools-toolsnya. Kemudian menemukan gagasan solutif. Nah, ini Bapak Ibu memiliki kemampuan berpikir kreatif dan juga kaitannya dengan agenda 3. Dan yang terakhir itu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, di mana di sini membangun habit dan juga karakter Bapak Ibu kaitannya dengan nilai-nilai yang berakhlak tadi. Nah, untuk yang nomor 1 dan 2 ini kita sebut kendaraannya nih. Nah, setelah kita punya kendaraan, kita udah punya masalah, udah punya gagasan, pasti Bapak Ibu udah naik kendaraan mau kemana, ya kan? Jadi tujuannya itu mengaktualisasikannya sebenarnya. Apa yang Bapak Ibu akan buat ini sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Jadi untuk membentuk PNS yang berkarakter, nilai-nilai berakhlak itu yang 7 itu. Baik, di sini kita masuk ke pengertian aktualisasi dan habituasi. Nah, untuk aktualisasi di sini adalah suatu proses untuk menjadikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari menjadi aktual, nyata atau terjadi sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu sebelumnya kan sudah tahu nih nilai-nilai berakhlak itu apa aja. Dan sebenarnya mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan ya secara nggak langsung ya, secara nggak sadar. Oh, ternyata yang saya lakukan ini berorientasi pelayanan, yang saya lakukan ini akuntabel dan sebagainya. Nah, dalam proses aktualisasi ini, Bapak Ibu nanti akan masukkan konsep yang sudah Bapak Ibu tahu ke dalam suatu tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses penyusunan aktualisasi. Nah, untuk habituasi di sini sebagai proses pembiasaan diri untuk berperilaku sesuai nilai-nilai tertentu, di mana nilai-nilai ini ya nilai-nilai berakhlak, sehingga terbentuk karakter diri ideal, di mana karakter yang profesional ya sebagai ASN, kemudian melalui internalisasi dan dipersonifikasi atau pengumpamaan melalui intervensi tertentu di tempat kerja, di mana intervensi Bapak Ibu sebagai periset apa sih? Membuat karya tulis, membuat publikasi yang bisa bermanfaat baik langsung maupun tidak langsung untuk masyarakat banyak atau khususnya untuk Indonesia ya. Nah, apa sih hubungan aktualisasi dengan habituasi? Nah, jika digambarkan di sini ada gambar es yang ada di lautan, yang kita lihat cuma ada kayak gunungan kecil, padahal di dalamnya ada gelundungan es yang besar sekali. Nah, aktualisasi ini digambarkan sebagai ini es yang terlihat. Jadi yang terlihat apa sih? Oh, cuma skill dan knowledge atau keterampilan pengetahuan aja. Tapi sebenarnya aktualisasi ini intervensi dari habituasi, di mana habituasi ini merupakan konsep diri yang sebenarnya memang pembentukannya tuh cukup lama ya. Jadi nggak mungkin selama lasar ini Bapak Ibu langsung terhabituasi. Oh iya, saya sudah berakhlak nih, saya udah melakukan semua hal yang ada di panduan perilaku berakhlak itu gitu. Tapi mungkin suatu ketika kita dihadapkan situasi yang bisa memupus nilai-nilai salah satu nilai atau semua nilai berakhlak, kita nggak pernah tahu. Jadi habituasi ini memang proses yang panjang sampai pembentukan proses ASN yang profesional nantinya. Nah, ini tujuannya.
membentuk karakter PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Oke. Di sini ada proses habituasi, di mana proses habituasi itu seperti tadi panjang, dimulai dari masa percobaan CPNS yang Bapak Ibu sedang lakukan sekarang sampai masa pengabdian sebagai PNS. 30 hari ini aktualisasinya ya Bapak Ibu ya, dimulai dari rancangan aktualisasi sampai dengan laporan aktualisasi. Nah, ini habituasinya cuma latihan nih. Jadi latihan habituasi doang nih Bapak Ibu nih selama 30 hari nanti. Kemudian masuk ke profesional. Ini masih dalam masa percobaan. Jadi masa percobaan sampai Bapak Ibu benar-benar lulus latsar kemudian dapat SKPNS. Jadi itu masa percobaannya dilihat. Nah, ini juga ada proses habituasi dan sampai nanti masa pengabdian yang berpuluh-puluh tahun sampai membentuk karakter ASN yang berakhlak itu ya habituasinya seperti itu. Itu gambarannya ya proses habituasi yang bisa saya gambarkan. Semoga tergambarlah proses panjangnya seperti apa. Oke, untuk sesi selanjutnya kita dengarkan, kita saksikan kepada rekan saya Mbak Susi, silahkan. Baik, izin melanjutkan ya teman-teman. Terima kasih Mbak Vera. Saya izin melanjutkan terkait strategi agenda yang keempat, yaitu habituasi. Sudah terlihat ya. Baik, pada agenda yang keempat ini, di mana teman-teman melakukan agenda habituasi atau pembiasaan. Nah, habituasi tadi disampaikan Mbak Vera sebelumnya, selama masa percobaan, selama CPNS ini, selama 30 hari, teman-teman sudah melakukan proses latihan habituasi. Mulai dari mana? Mulai dari rancangan aktualisasi sampai dengan laporan aktualisasi. Nah, untuk rancangan aktualisasi sendiri, alur pikir proses penyusunan rancangannya seperti ini, teman-teman. Jadi, pertama dilakukan identifikasi isu. Nah, saya mendengar tadi sekilas teman-teman sudah punya isu atau bahkan sudah punya tema untuk proposal pendanaannya nanti. Nah, nanti di rancangan aktualisasi ini, pada identifikasi isu, nanti dikemukakan isu yang hangat dibicarakan, juga isu yang apa ya, yang jadi kesenjangan kondisi ideal yang diharapkan isu manajemen ASN dan juga smart ASN. Sumber isunya dari mana? Bisa individu melalui observasi teman-teman, kemudian dari unit kerja, lalu kemudian dari organisasi. Kalau Latsar saat ini sumber isunya sepertinya intervensi dari organisasi ya, di mana teman-teman diberikan isu untuk membuat proposal pendanaan RIM ya yang siap submit. Nah, lingkup isunya berkaitan dengan tusi jabatan, kemudian tusi unit kerja, ada juga bisa tusi organisasi. Nah, kemudian setelah identifikasi isu, teman-teman bisa mendeskripsikan isunya. Mendeskripsikan isu itu dideskripsikan sesuai dengan data dan fakta yang ada. Jadi masalah atau isu yang saat ini terjadi disertai data dan fakta pendukung. Kemudian dampaknya apa? Jika masalah itu tidak diselesaikan, dampaknya apa terhadap organisasi? Kemudian kaitannya dengan agenda 3. Agenda 3 di sini sebagai dukungan teoritik, di mana mata pelatihan pada agenda 3 dikaitkan dengan deskripsi isu yang disampaikan oleh teman-teman. Kemudian setelah isunya dideskripsikan, nah dilakukan teknik tapisan isu, di mana menggunakan APKL atau USG. Nah, di sini di teknik tapisan isu, teman-teman mulai menetapkan nih isu yang menjadi core-nya apa. Jadi dari minimal 3 isu, teman-teman memilih 1 isu. Namun terlebih dahulu perlu dan wajib dikonsultasikan atau dikomunikasikan dengan mentornya masing-masing.
Setelah isunya sudah ditetapkan, sudah dapat nih satu core isu, silakan membuat rumusan isu. Rumusan isu dibuat dalam bentuk pernyataan negatif, singkat, jelas, ada fokus, ada lokus, dan juga ada waktunya. Kemudian setelah rumusan isunya dibuat, temukan penyebab isunya. Teman-teman bisa menggunakan teknik fishbone, bisa menggunakan apa lagi ya, macam-macam teknik analisis SWOT, mind mapping juga, dan lain-lain. Setelah ditemukan penyebabnya, kemudian dilakukan teknik problem solving, di mana teman-teman mencari gagasan kreatif, isu-isu yang sudah dikemukakan tadi, penyebabnya apa, dikemukakanlah gagasan kreatifnya. Nah, gagasan kreatifnya ini tentu perlu dikonsultasikan dengan mentor juga sebagai role model. Nah, gagasan kreatif diwujudkan dalam minimal itu 4 kegiatan. Nah, 4 kegiatan itu diturunkan lagi, teman-teman. Jadi, dari 4 kegiatan sebagai gagasan kreatif, diturunkan lagi menjadi tahapan kegiatan. Nah, pada rumusan tahapan kegiatan ini, itu berisi langkah-langkah sistematis dan juga rinci untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, kemudian dibuatkan output. Jadi dari tahap apa sekaligus sudah melakukan tahapan kegiatan ini. Kemudian dibuat keterkaitan substansi dengan nilai-nilai berakhlak tadi. Jadi di tahapan kegiatan itu teman-teman sudah menerapkan nilai berakhlak apa. Misalkan melakukan diskusi. Nah, pada tahapan kegiatan itu nilai-nilai berakhlak apa yang sudah teman-teman aktualisasikan atau sudah dilaksanakan. Kemudian jabarkan juga, uraikan kontribusi, visi, misi, tusi. Jadi tusi Bapak Ibu ketika melakukan tahapan kegiatan itu, apakah ada kaitannya dengan visi atau ada kaitannya dengan tugas dan fungsi teman-teman sebagai peneliti. Kemudian penguatan nilai organisasi. Jadi nanti dikaitkan dengan nilai-nilai organisasi BRIN. Kalau nggak salah ada 3 nilai organisasi. Nanti saya tampilkan di akhir slide. Mungkin teman-teman akan butuhkan untuk di copy paste ke rancangan aktualisasinya. Nah, ini kaitan habituasi ya dengan keseluruhan agenda, yaitu agenda 1, 2, dan 3. Tadi sekilas, bahkan di agenda 2 juga kita sudah membahas sekilas ya, kaitan agenda 1, 2, dan 3. Agenda 1 sebagai fondasi, jadi kaitannya dengan habituasi ini, agenda 1 ini dalam melaksanakan tugas dan jabatan sesuai dengan kedudukan dan peran rekan-rekan sebagai ASN itu dituntut memiliki kemampuan serta sikap bela negara. Diajarkan di situ menganalisis isu-isu kontemporer sehingga teman-teman juga dapat mempelajari ya tools-tools dalam melakukan analisis isu. Lalu kemudian dikenalkan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai negara. Tentu tidak lupa juga dibekali dengan kesiapsiagaan bela negara, di mana teman-teman dituntut untuk siap dan tangkas serta punya fisik yang kuat untuk menjalankan tugas masing-masing. Nah, kemudian kaitannya dengan agenda 3. Agenda 3 ini sebenarnya pintu masuk menuju ke agenda 4, yaitu habituasi. Nah, pada kegiatan agenda 3 ini, kan kemarin mungkin teman-teman sudah mengerjakan penugasan di mana sudah mulai menggali isu-isu atau permasalahan yang ada di unit kerja rekan-rekan. Jadi mulai menggali isu, penyebab isu, serta mengemukakan gagasan kreatif. Nah, nanti di rancangan aktualisasi gagasan kreatifnya akan dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Kegiatannya ini harus dikaitkan dengan nilai-nilai pada agenda 2, yaitu nilai-nilai berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif. Harapannya keseluruhan agenda 1, agenda 2, agenda 3 yang sudah rekan-rekan pelajari pada pelatihan dasar CPNS ini mampu membantu teman-teman, menjadikan teman-teman menjadi ASN yang profesional dan juga berkarakter.
Nah, tahapan kegiatan aktualisasi, jadi pada sesi saat ini mulai dengan mengidentifikasi dan menetapkan isu. Setelah isunya sudah ada, kemudian teman-teman sudah boleh mulai merancang aktualisasi. Lalu melakukan bimbingan untuk rancangan aktualisasi yang sudah dibuat, lalu kemudian mengikuti sesi seminar rancangan aktualisasi. Setelah rancangan, teman-teman akan kembali ke lingkup kerja masing-masing, ke unit kerja masing-masing untuk melaksanakan aktualisasi. Setelah melaksanakan aktualisasi, nanti akan ada sesi bimbingan, bimbingan dari coach, bimbingan dari mentor. Setelah itu kemudian menyusun laporan aktualisasi dan sampai di akhir perjalanan yaitu seminar laporan aktualisasi. Nah, untuk format rancangan aktualisasinya seperti ini, nanti akan kami share ya teman-teman dalam bentuk format Word. Jadi nanti teman-teman tinggal mengisi saja isinya. Jadi sudah dibuat formatnya. Lalu tools apa saja nih yang sekiranya harus dimiliki? Pertama tuh pisau analisis isu. Nah, di sini teman-teman mulai belajar. Saya rasa bukan mulai belajar ya, semua sudah lebih paham dan lebih banyak pengalaman bagaimana melakukan analisis isu. Jadi mulai menggali isu kritikal, lalu melakukan teknik tapisan isu tadi ya, KPL, kemudian USG, lalu melakukan teknik analisis isu, bisa menggunakan fishbone, mind mapping, atau teknik-teknik isu lainnya, analisis isu lainnya seperti SWOT dan lain-lain. Lalu melakukan teknik komunikasi persuasif. Nah, teman-teman nanti akan berkomunikasi dengan coach, dengan mentor, atau bahkan dengan rekan sesama rekan kerja di lingkungan teman-teman saat nanti melaksanakan aktualisasi. Jadi dibutuhkan teknik komunikasi persuasif. Lalu modalitas insani. Modalitas insani ini, konsep ini pada intinya menganggap bahwa manusia sebagai suatu bentuk modal yang tercermin dalam pengetahuan, gagasan, ide, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Komponen dari modalitas insani ini ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan sosial, serta kecerdasan adversitas. Kecerdasan adversitas ini kecerdasan di mana kita memiliki kemampuan menghadapi kesulitan. Menurut kami, sekiranya ini tools minimal yang harus dimiliki teman-teman untuk melaksanakan aktualisasi. Nah, ini ditampilkan juga nilai-nilai organisasi BRIN yang ini sebenarnya sumbernya dari Renstra BRIN. Nanti teman-teman akan membutuhkan ini pada saat nanti menyusun rancangan aktualisasi. Sebentar, saya coba share screen format rancangan aktualisasinya. Jadi ini formatnya sudah ada ya teman-teman. Di sini teman-teman tinggal mengisi sesuai kebutuhan masing-masing. Pada profil instansi, silakan diuraikan tentang tugas pokok dan fungsi serta nilai-nilai organisasi instansi peserta. Tentu dimulai dari BRIN, diturunkan ke OR, sampai di sini sampai pusat riset ya, pusat riset teman-teman. Kemudian di sini profil peserta, diuraikan tentang tugas pokok dan fungsi jabatan dari teman-teman sebagai peneliti. Nah, masuk ke rancangan aktualisasi tadi nih, deskripsi isu. Jadi minimal teman-teman itu harus punya 3 isu. Seperti disampaikan Mbak Vera tadi ya. Isu pembanding lainnya itu harus apple to apple ya, dengan isu yang akan diambil. Jadi dideskripsikan isunya apa, disertai fakta pendukung, kemudian dampaknya jika isu tersebut tidak diselesaikan, lalu kemudian dukungan teoretik dari mata pelatihan agenda 3, manajemen ASN atau smart ASN yang relevan. Isu kedua dan ketiga juga sama. Kemudian ditetapkan core isu dengan menggunakan teknik USG, lalu dilakukan pembobotan untuk dilihat skornya. Lalu sama juga untuk APKL juga dilakukan pembobotan untuk dilakukan dinilai skornya, nanti dilihat mana isu yang paling urgent, mana isu yang butuh segera untuk diselesaikan. Kemudian
buat uraian tentang penentuan penyebab core issue. Di sini bisa menggunakan teknik analisis isu, bisa menggunakan fishbone, SWOT, mind mapping, dan sebagainya. Lalu untuk gagasan kreatif sendiri, gagasan kreatif penyelesaian core issue, di sini juga sudah tertera. Kemudian matrik kerancangan aktualisasi. Nah ini, misalkan melakukan kegiatan konsultasi awal di unit kerja terkait. Tahapan kegiatannya apa? Melakukan brainstorming, kemudian menentukan ide penelitian. Nah, dari brainstorming itu output yang dihasilkan apa atau buktinya apa? Bisa dalam bentuk dokumentasi foto, bisa notulensi, bisa juga bahan paparan. Nah, keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, di sini misalkan mengawali konsultasi dengan mentor secara sopan, ramah, dan cekatan. Nah, ini kan sopan, ramah, dan cekatan ini kan merupakan bagian dari panduan perilaku berorientasi pelayanan. Jadi selain ini teman-teman bisa lihat juga keterkaitan dengan apa nilai-nilai yang lain selain berorientasi pelayanan. Misalkan harmonis. Harmonis panduan perilakunya apa? Nanti bisa dicek apakah ada kaitannya dengan melakukan tahapan kegiatan brainstorming. Jika ada kaitannya, silakan diisi di sini. Atau kolaboratif juga. Jika memang menurut teman-teman ada kaitannya, silakan diisi di sini. Lalu kontribusi terhadap visi misi organisasi bisa melihat format yang tertera. Kemudian penguatan nilai organisasi, misalkan dengan melakukan kegiatan konsultasi itu kaitannya dengan nilai organisasi apa. Dari 3 nilai organisasi yang ada. Kemudian setelah itu dihitung matrik direkapitulasi rencana habituasi berakhlak. Jadi dari ini kan minimal 4 kegiatan teman-teman. Jadi dibuat 4 kolom, kemudian dihitung skornya untuk berorientasi pelayanan. Misalkan pada kegiatan yang pertama dari kegiatan yang pertama misalkan ada 3 tahapan kegiatan. Dari 3 tahapan kegiatan, apakah ketiga-tiganya ada kaitan dengan nilai berorientasi pelayanan? Kalau cuma 2 kegiatan aja ya ditulis di 2 tahapan kegiatan ya ditulis ini 2 saja yang ada kaitannya dengan berorientasi pelayanan. Begitu seterusnya. Kemudian untuk rencana jadwal kegiatan aktualisasi, karena ini aktualisasinya dilakukan di bulan Juli dan Agustus, jadi rencana jadwalnya bisa diisi mulai dari kegiatan konsultasi. Tapi nanti kami coba konsultasikan lagi ya, seperti case Mas Iqbal tadi ya, misalkan saat ini sudah menjalankan tahapan-tahapan kegiatannya seperti apa, nanti coba kami konfirmasi dulu ya Mas Iqbal. Kemudian di bagian akhirnya itu referensi. Untuk panduan perilaku berakhlak sendiri, rekan-rekan bisa di paparan kami sebentar ya. Tadi disampaikan oleh Mbak Vera sekilas. Ya, jadi untuk panduan perilakunya. Jadi misalkan melakukan konsultasi, misalkan panduan perilakunya ramah, cekatan, ya berarti ada kaitannya dengan nilai berorientasi pelayanan. Atau apa nih di sini? Sebentar. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Oh, berarti kegiatan tahapan kegiatan ini ada kaitannya dengan harmonis atau nilai-nilai yang lain, misalkan kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nanti ya pintar-pintarnya teman-teman aja untuk mengait-ngaitkan setiap tahapan kegiatan dengan nilai-nilai berakhlak. Tidak semua tahapan kegiatan ada kaitannya dengan nilai berakhlak, namun teman-teman yang akan menentukan sendiri mana yang lebih cocok, mana yang lebih berkaitan seperti itu. Oke.
Integritas apa saja panduannya, kemudian pekerja dan juga pembelajar. Dapat jadi panduan teman-teman untuk mengisi kolom kaitan dengan nilai-nilai organisasi. Sebelum kita ke informasi penugasan, silakan, pasti ada banyak pertanyaan. Silakan, atau sudah cukup jelas, tinggal kami bagikan format rancangan aktualisasi saja ya, Mbak Vera ya. Tinggal share format rancangan aktualisasi, sepertinya minggu depan sudah jadi rancangan aktualisasinya ya. Iya, kayak emang udah jadi sih, tinggal netepin isu, udah langsung semalam beres kayaknya. Tadi Izin Pak Fajar mau bertanya. ke, Mohon izin, Ibu. ya, Sebentar ya, Bu. ya Masih silakan Pak, sama-sama. Izin bertanya Mbak Susi sama Mbak Vera. Ya. Ini berarti tadinya mungkin saya yang kurang memahami mungkin ya. Jadi tadinya saya berpikir aktualisasi isu itu kita membuat proposal penelitian untuk pendanaan gitu. Nah, itu selesai gitu. Ternyata apa yang kita kerjakan mulai dari bela negara, pembuatan makalah, penugasan, semua penugasan yang telah kita kerjakan itu berkaitan dengan aktualisasi yang akan kita kerjakan nantinya. Berarti di sini ketika saya pribadi misalnya mempunyai otomatis isu di sini berarti kan apa yang akan kita masukkan ke dalam proposal berarti intinya. Apakah seperti itu ataukah kalau ditugaskan isu terkait dengan instansi, isu terkait dengan mungkin periset sendiri gitu kan. Tapi kalau di sini berarti titik beratnya itu adalah tiga isu atau tiga tema penelitian yang ingin kita ambil yang mana gitu berarti. Nah, dari ketika tiga tema penelitian itu kita pakai teknik tapisan isu, teknik analisis isu, apakah seperti itu atau tidak Mbak Susi? Mbak Vera, terima kasih. Ya, betul sekali Mbak Ana. Jadi biar perbandingannya apple to apple ya. Jadi ketiga isunya itu isu untuk proposal ya, untuk proposal pendanaan. Jadi nanti dilakukan teknik tapisan isu, mana isu yang lebih butuh cepat nih penyelesaiannya dengan melalui proses penyusunan proposal yang nanti akan diajukan untuk submit di RIM sendiri. Itu Mbak. Berarti ini adalah analisa sebelum kita mengajukan proposal berarti jatuhnya ya. Iya, betul. Jadi metode standar ketika seorang peneliti mempunyai misalnya ada 10 tema dalam pikirannya, berarti bagaimana dia memilih mana yang lebih baik untuk diajukan seperti itu ya Mbak Iya, Susi? dan dari Oke, hasil analisa itu USG, APKL, mana sih yang sekiranya butuh penanganan lebih cepat, yang lebih serius, yang lebih urgent. Gitu. Oke, sip, mengerti sekarang. Terima kasih Mbak Susi. Ya, sama-sama Mbak. Tadi siapa ya? Mas Fajar ya? Siapa? Belum ada, belum. Kayaknya sudah ngerti semua ya Mbak Susi. Iya. Izin boleh izin. Mas Ade ya, siap. Iya, izin mengklarifikasi mengenai matriks formulir rancangan aktualisasi ini. Tadi kalau disebutkan minimal kita ada 4 kegiatan begitu ya, nanti disesuaikan dengan nilai berakhlak. Kalau dari sampel yang pertama ini kan dia kegiatan dengan mentor. Yang kedua dan ketiga sampai keempat nanti apakah semuanya adalah kegiatan yang bersama dengan mentor ataukah ini bisa di luar dengan mentor, misalnya dengan teman sejawat atau dengan senior di dalam pusat riset yang sama atau bagaimana? Mohon penjelasan lebih lanjutnya. Terima kasih. Iya. Jadi kegiatannya tidak hanya dengan mentor saja ya. Pokoknya tahapan kegiatan sampai proposalnya siap submit. Jadi selain dengan mentor, kegiatan apa lagi nih yang teman-teman lakukan atau ada koordinasi dengan siapa itu bisa Iya. juga Mungkin ada dimasukkan. kolaborasi dengan PR lain seperti itu Iya, bisa. iya, betul.
Kalau posisi mentor selama rancangan aktualisasi ini di mana ya posisinya dia? Mentor itu posisinya apa gitu? Apakah nanti sampai di akhir yang approve mentor dari 3 isu tadi, atau seperti apa? Posisi mentornya saya belum paham sekali gimana posisi mentor nanti akan diperankan gitu. Ya, kalau penapisan isu itu dilakukan oleh masing-masing, Mas. Jadi masing-masing Hmm, yang menentukan, tapi tetap tentunya butuh butuh persetujuan mentor, butuh hmm. konsultasi dengan mentor. Jadi mentor di sini bisa sebagai approvement ya, bisa menyetujui ini bisa dipakai atau enggak. Isu Iya, ini bisa lebih ke diangkat mengarahkan gitu ya. bisa diangkat sebagai topik proposal atau tidak, gitu. Karena kadang mentornya kan belum tidak sesuai dengan bidang gitu ya. Iya. Ya, mentor kami kebetulan tidak apa sih, tidak sekeris, tidak se-PR gitu ya. Maka bayangan kami mentor akan arahnya lebih ke arah bagaimana menyusun proposal dengan baik sesuai dengan format yang ada gitu. Makanya nanti ketika mentor mendapat posisi seperti itu, em, penempatannya kan tidak ideal seperti yang diharapkan gitu. Kalau tadi Mas Iqbal pas carriesnya dia gitu. Jadi dia idenya itu udah runutnya enak gitu. Tapi kalau kami dapat mentor yang mungkin posisinya tidak pas, yang tidak sesuai bidang gitu, apalagi ya cross bidang, maka posisi mentor itu lebih ke arah apa ya? Ngelurusin proposal aja gitu, lebih ke arah formatting proposal saja. Nanti kan di tahapan kegiatannya kan ada panjang ya, Mas Mas Adi ya. Jadi Hmm. selain mentor, Mas Adi kalau memang butuh butuh masukan lebih mendalam terkait substansi, ya bisa melakukan koordinasi dengan yang kepakarannya sejalan dengan proposal yang nanti akan diajukan dengan substansinya ya. Jadi si mentor ini tetap akan berperan, tapi saya kurang ini juga ya kalau kalau kedalaman peran si mentornya. Tapi sebelum sesi latsar ini kami sudah menyamakan persepsi baik mentor maupun coach bahwa ke ranah mana saja si mentor ini harus masuk, gitu Mas. Oke, ya baik, terima kasih. Jadi kalau memang menurut Mas Adi belum ter ini ya sama mentornya, tapi ya tetap dijaga komunikasi ya tadi ya, teknik komunikasi persuasif ya. Jangan sampai ketika kita butuh masukan dari pihak lain tapi tidak dikomunikasikan dengan mentornya, malah bikin apa ya? Jadi mentornya ngerasa saya nggak kepake gitu ya. Jadi Nggak, tetap malah jadi bumerang nanti iya saat iya seminar. seminar. Karena ada kasusnya juga seperti itu. Jadi merasa, saya nggak cocok nih sama mentornya. Jadi dia jalan sendiri nih, jalan sendiri. Pas seminar, mentor nggak tahu apa-apa dong setiap prosesnya. Jadi setiap proses kan harus dilaporkan ke mentor. Saya boleh nggak komunikasi sama lintas PR sepertinya. Kalau mentor, oh ya udah boleh. Ya itu harusnya dikomunikasikan apapun gitu terkait ini. Jadi mentor tuh Iya. kayak nggak dijebak kok. Saya nggak tahu apa-apa tiba-tiba beres. Nanti pas seminar habislah nanti. Karena ada kasus seperti itu. Jadi pokoknya Iya. mentor tuh kayak apa ya perannya. Ya apapun lah didiskusikan lah dengan mentor. Walaupun Ya. substansinya beda ya, maksudnya apa ilmu keilmuannya beda. Mungkin ya kita nggak tahu ya kedalaman pemahaman seseorang gitu. Coba saja dikomunikasikan dulu seperti itu. Satu mentor kan biasanya beberapa coachee ya. Jadi bukan Menti. ya menti ya beberapa Mm. menti bisa juga nanti diskusi sama menti-menti yang lainnya seperti itu. Ya, Mas Adi. Nantilah kita sambil selanjutnya ketemu lagi kita discuss lagi mungkin apa kelemahan dan ininya kesulitannya Nanti di Depok juga ketemu mentornya kok secara langsung ya, tatap langsung. muka. Heeh. Nggak ada Kemarin suaranya. pas, Hmm? oh ya, Ada? tes, halo. Oke, Yang lain? Oke. nge-lag di saya kelihatannya. Ada kok, Iya, Mbak. nanti di Iya, iya, Depok oke. Mas Adi akan ketemu langsung secara tatap muka dengan mentornya. Sebenarnya itu jadi ini juga ya, sempat jadi pertanyaan dari mentornya juga, bagaimana jika lintas ini ya beda beda apa ilmunya, beda kepakarannya. Namun itu bisa asal dikomunikasikan dengan mentornya.
Jadi intinya komunikasi aja Mas Adi yang dijaga. Siap. Iya, siap. Ya, ada lagi teman-teman? Baik, Kak, izin. Ya, Mas Iqbal. Ya, jadi mungkin eh, mau klarifikasi aja. Kalau ini karena kami kan dari sisi peserta selama ini cuma dapat spoilnya aja gitu, Pak. Terkait proposal, aktualisasi dan segala macam. Nah, sebelumnya yang sama tadi disampaikan oleh Mbak Ana, yang kami kira apa namanya aktualisasi itu ya buat proposal submit selesai seperti itu. Nah, cuma tadi saya buka-buka lagi materi PKTBT, ternyata di situ bukan sebagai aktualisasi ya, tapi target kinerja CPNS untuk submit proposal. Sementara kalau tadi paparan dari Mbak Vera dan Mbak Susi, untuk aktualisasi ini sebetulnya lebih ke penerapan materi-materi di 3 agenda sebelumnya ke proses kerja kita gitu. Kerja kita ya salah satunya buat proposal itu. Nah, eh, eh, kalau saya lihat sih sebetulnya, kalau ini kalau misalnya pemahaman saya pribadi ya, sebetulnya kalau misalkan pun eh, sudah submit proposal, sebetulnya ya masih bisa dilakukan juga gitu aktualisasinya. Karena kan toh isu-isu juga masih banyak yang bisa kita gali. Nah, cuma pertanyaannya, eh, bisa bisa dikasih tahu nggak kira-kira nanti ketika seminar apa sih yang dinilai dari aktualisasi kita? Terus kemudian tadi belum disinggung, submit proposal itu apakah jadi salah satu penilaian aktualisasi, atau itu menjadi penugasan yang lain. Jadi apakah seminar aktualisasi ini kita hanya membahas isu dan kegiatan-kegiatan yang kita susun, atau sampai kita membuktikan bahwa kita sudah submit proposal seperti itu. Mungkin itu, Pak. Oke, siap. Baik. Memang kalau secara pedomannya ya, output laser itu sebenarnya hanya RA dan LA, rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi. Cuma karena khusus untuk BRIN ini, karena bapak-bapak ini banyak diaspora dan juga sudah S3, jadi ada intervensi nih dari pimpinan nih dari Kabrin, jadi diminta ada output lain, yaitu proposal pendanaan riset ya, yang terkait dengan RIM itu. Jadi gimana caranya menyambungkan aktualisasi yang Bapak kerjakan itu bisa juga nanti berkaitan dengan proposal riset yang Bapak Ibu nanti akan lakukan gitu untuk pendanaannya seperti itu, Pak. Memang waktu kami ya dulu memang cuma RA dan LA benar. Jadi waktu kami nggak ada intervensi dari pimpinan soalnya. Nah, pas khusus untuk yang tahun ini memang ada intervensi. Jadi kami pun para kos itu sempat pusing, aduh gimana ya, maksudnya mengarahkannya pasti akan kesulitan, dan memang pasti akan kesulitan sih, tapi ya kami yakin lah Bapak Ibu bisa mengerti substansinya, pasti bisa lah dilakukan terkait itu. Mungkin Ya. tambahan Mbak Susi. Iya, izin menambahkan Mbak Vera, Mas Iqbal. Jadi output yang dihasilkan untuk latsar CPNS yang tahun ini ya, kalau yang tahun lalu kan KTI ya Mbak Vera ya, kalau nggak salah ya. Kalau yang ini KTI aja. proposal pendanaan riset yang siap submit. Nah, Siap submit. rancangan aktualisasi kaitan dengan aktualisasinya ya bagaimana teman-teman menyusun proposal ini mulai dari perencanaan sampai proposalnya siap submit, bagaimana teman-teman di tahapan kegiatannya itu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Kemudian dikait-kaitkan nih terhadap penguatan nilai organisasi. Jadi bagaimana proposalnya ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai proposalnya siap submit di kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan itu ada kaitan nggak dengan nilai-nilai berakhlak. Nah, itu yang akan dituangkan di rancangan aktualisasi sampai dengan mungkin nanti di laporan aktualisasi. Mungkin simpelnya seperti itu, Mas Iqbal. Baik. Jadi
untuk aktualisasi ini apa namanya pegangannya RA dan LA ya, bahwa Iya. ada proposal sebagai penugasan itu Mm-mm. kewajiban yang Mm-mm. lain mungkin Iya, yang berkaitan. itu outputnya. Jadi kalau Ya, di rancangan ya, sama laporan itu lebih ke isi kegiatannya. Jadi Ya, selama prosesnya gitu. menyusun prosesnya, selama menyusun proposal itu apakah teman-teman mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak atau tidak? Gitu sih. terima kasih Mbak. Iya, sama-sama, Mas. Masih ada waktu 15 menit nih, teman-teman. Bu Susi, Bu Vera izin bertanya. Ya, Siap. silakan, Mbak. Itu kan kita buat aktualisasi diri dari mulai merancang atau menyusun proposal sampai dengan seminar aktualisasi. Itu kan saya lihat terbagi dalam 4 kegiatan ya Bu ya. Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, dan kegiatan 4. Nah itu batasan kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, dan kegiatan 4 itu kita sendiri yang membagi dari semua kegiatan kita dari mulai perencanaan proposal sampai dengan seminar. Seperti itu ya Bu ya. Atau bagaimana Bu? Gimana, Oh, Mbak Vera mau ini? iya, memang untuk kegiatan memang peserta sendiri yang membagi. Jadi sebenarnya ada empat tahap Minimal ya. kegiatan di sini Mm. ya. Itu minimal. Jadi minimal itu harus ada 4 kegiatan. Jadi kalau Bapak Ibu, ini kaitannya dengan nilai ya Mbak Susi ya. Mm-mm, Jadi betul. kalau kegiatannya cuma ada 3 atau 2, ya Standar otomatis nanti penilaian berdampak LAN ya. pada nilai. Iya, Ya, betul. standar penilaian. Jadi ini hanya minimal ya Bu. Nah, kalau emang Ibu banyak kegiatannya ya boleh. Nah, nanti kan ini baru rancangan nih ya Bu ya. Setelah rancangan nanti ada tahap ke laporannya. Jadi ada tambahan kegiatan. Nah, itu nanti beda lagi. Jadi jumlahnya akan bertambah lagi. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ya. Mungkin sekarang masih bingung ya, tapi sambil dikerjain, sambil bimbingan, dan udah ketemu mentor, adalah nanti pencerahan-pencerahan, Ya, semoga. sambil ini Mungkin saya, oh ya silakan Mbak. Mau, apa ya. maaf memotong. Saya izin bertanya lagi Mbak Susi, Mbak Vera. Ini apa namanya kerjasamanya itu hanya sebatas tadi kan ada berbagai macam kegiatan, terus aktualisasi kita di pusat riset kita sendiri gitu kan. Ini kerjasama yang dilaporkan atau kegiatan dilaporkan itu hanya sebatas hanya di lingkungan BRIN aja, apa boleh melaporkan kegiatan misalnya kita membuat kolaborasinya ke instansi luar atau misalnya kita diskusi dengan eh, profesor di Universitas A gitu atau pejabat di kementerian ini gitu misalnya. Apakah boleh dimasukkan ke dalam kegiatan tersebut atau hanya sebatas lingkungan BRIN saja? Terima Oke. kasih. Boleh Mbak, nggak ada batasan. Sangat Selama, boleh malah. iya, selama berkaitan dengan penyusunan kegiatan penyusunan proposalnya. Jadi sangat boleh dimungkinkan untuk mau ada koordinasi dengan pihak-pihak eksternal BRIN, sangat dibolehkan. Ya, kuncinya itu tetap komunikasi sama mentor. Oh, Iya. Pokoknya mentor harus Sama tahu outputnya semua apa. ini Outputnya jelas. bukti Ya, dokumentasi. Iya, apa dokumentasinya dokumen. jangan lupa pendukung. Ya, kalau oke. meeting apa, konten isinya apa, terus ada dokumentasi seperti itu. Jadi semua kegiatan harus ada dokumentasinya Bapak Ibu. Takut terlewat malah. Jadi kita harus bikin kegiatan ulang. Kayak meeting mungkin nggak kita record atau apa. Jadi kita meeting ulang buat seakan-akan melakukan. Padahal udah Oh, dilakukan sebelumnya. Jadi biar berarti tetap ada buktinya. semua kegiatan itu kita harus ada dokumentasi baik secara video record atau apa Atau surat atau surat atau foto email gitu. foto kita lagi meeting gitu. Ya, seperti itu. Foto, surat boleh, screenshot saat Zoom meeting juga boleh. Kalau chat WA boleh Bu. Boleh Mbak. Boleh kalau emang Screenshot. kaitannya substansinya terlihat gitu apa obrolan di WA-nya. Iya. Mbak Susi yang suka screenshot. Males ngetik ya. Tadi belum tersampaikan ya teman-teman informasi terkait penugasan. Jadi terlihat ya? Iya, sudah.
Oke. Jadi terkait penugasan, teman-teman mencari atau mungkin sudah ada ya 3 isu berkaitan dengan bidang keilmuan, tapi bidang keilmuannya tadi ya, jadi sesuai dengan topik yang akan diajukan dalam proposal pendanaan. Kemudian tentukan core isu, teknik tapisan isu, SGA PKL, kemudian analisis fishbone, SWOT, problem tree, dan lain-lain. Kemudian konsultasikan dengan mentor. Pertemuan mendatang di 21 Mei, teman-teman sudah memaparkan progresnya. Minimal sudah punya 3 isu dan 1 core isu. Gitu. Nanti formatnya saya share melalui chatbox ya. Untuk penugasan sendiri kita tidak disiapkan rumah di Kelabjar, jadi nanti komunikasinya gimana ya enaknya? Apa tugasnya dikumpul via Google Drive atau kita hanya lewat ini WA group saja? Gimana enaknya? Ngikut Kayaknya Mbak lebih baik di di Google Google Drive Drive bisa. ya. Iya, Nanti ada saya tempatnya share Google Drive linknya saja. ya. Ya, jadi ada history juga Bapak Ibu. Hmm. Bisa ngecek, oh temennya sudah ngumpulin, saya belum. Jadi termotivasi cepat-cepat. Jadi pokoknya sebelum pertemuan sinkronus hari Selasa ya kalau nggak salah, udah udah ada Digidrive. Jadi kita nggak kasih batasan mau hari Sabtu Minggu, tapi pada saat sesi sinkronus sudah Sudah ada. ada. Biar bisa Ya, ditampilkan ya Mbak iya. Vera ya. Oke, sebentar saya share link G-Drive-nya. Sini ya. Atau nanti ketika sudah ada grup WA-nya bisa saya share kembali. Oh iya, mungkin untuk nilai organisasi ya di materinya. Saya kirim di sini saja ya, di chat box. Atau nanti di paparan ya? Paparan bisa masuk di Kolabjar nggak? Nggak tahu nih. Belum Tapi cek ya? sini aja nanti Ya, masukin di. coba saya cek Kolabjar. Oh ya, di Kolabjar bisa nanti kita taruh di Oh Kolabjar bisa ya, aja. bisa ya. Ya, Oke, bisa. makasih Mbak Fer. Siap. Ada lagi teman-teman? Itu nanti yang hari Selasa, sinkronus hari Selasa, belum ada di Kolabjar juga ya Mbak ya? Apanya? Jadwalnya atau apa link Zoom-nya juga kayaknya kita belum Iya, masih kosong melihat di ya. Nanti sama adminnya ditambahkan. Iya, soalnya tuh nanti VIC Kolabjar Mas Lukman sama Mas Ben. Nanti kita konfirmasi. Mbak Susi, Mbak Vera, maaf izin bertanya. Berarti Boleh. untuk Ya, Mbak. tanggal 21 itu kita melaporkan hasil diskusi kita dengan mentor dan progres dari RA-nya seperti apa di kelas ini ya. Berarti dari berbagai peserta dengan mentornya masing-masing dilaporkan ke kelas ini gitu ya, Mbak ya. Iya. Oke. Jadi semua wajib memaparkan apa hasil dari penugasan itu. Jadi lebih baik tadi ada yang mau komunikasi sama mentornya tanggal 21 kalau nggak salah ya. Iya, iya. Jadi ya Ibu ya nanti kalau lebih baik sebelumnya. Jadi sudah ada gambaran dulu. Mungkin bisa dijadwal ulang. Semoga bisa ya Ibu ya. Atau komunikasinya via chat WA dulu Mbak. Jadi setidaknya mentornya sudah tahu isunya apa saja, terus nanti core isu yang diangkat jadi topiknya apa. Sekedar komunikasi aja sih buat mentor. Iya. Ya baiknya sih chat ya. Kalau telepon kan susah buat Iya, simpan. bukti. Mungkin atau email seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sepertinya ngantuk atau pusing. Mas Enggak Pras lah ya, sudah nggak makan pusing. ayam tadi.
Lagi mikirin isu alternatif. Oh gitu, mikirin ayam apa tadi, ayam goreng. Saya mau nanya ini Mbak, Hmm. cuman itu terkait apa ya? Timeline kira-kira ada bantuan tool timeline untuk pengerjaan kita sampai akhir nanti enggak? Oh ada ya Mbak Susi ya? Timeline apa nih? Timeline Ada? pengerjaan tugas-tugas ini, tahapan-tahapannya. Tugas Ada nggak yang Bu Susi? rancangan aktualisasi atau Iya, tugas yang khusus ini sampai ke kelompok proposalnya. Keseluruhan. Oh, sampai ke proposalnya. Timelinenya menyesuaikan dengan ini, Mas, dengan jadwal Mentor. Latsar. Iya, jadwal Latsar. Oke, Nanti oke. kan ada kita kan ada jadwal, ada sesi bimbingan ya, bimbingan dengan coach dan bimbingan dengan mentor juga beberapa kali. Baik, terima kasih. Mm. Tapi waktunya cukup panjang kok, sampai Juni pertengahan ya kalau nggak salah. 14 Juni sepertinya ya. Oh iya, 14 Juni. Bolehlah sebulan. Tapi Hmm. tugasnya banyak ya di ini Iya, masing-masing. menyesuaikan kita. Iya, iya. Ya memang. Mbak Susi, kalau sesi bimbingan itu apakah terjadwal atau bebas kita boleh menghubungi kapan saja gitu? Mungkin Kalau mm, ya kalau itu formal terjadwal ya. secara ini ada jalannya dari kita. Tapi memang Mm, kalau perlu komunikasi lebih lanjut, bisa bisa mm, bisa dilakukan lah dengan mm, mentor atau dengan. Iya, bisa di luar jadwal itu Mbak kalau informal. Terima kasih, Mbak. Mm. Udah ya, tambah mumet. Bingung sebenarnya Mbak, karena tiba-tiba harus menghubungi mentor, sedang kami, ya sebenarnya termasuk saya sebelumnya Mm. sebelum April juga sudah pernah berhubungan sama mentor, diskusi kami berempat, para mentinya gitu, tapi tiba-tiba tugasnya kan harus tanggal 21 ya, harus dikasih isu, mungkin ada teman-teman yang punya banyak isu, ada juga yang cuma satu atau dua isu gitu. Nah, terus harus dipikirkan kembali, terus kita juga harus ketemu sama mentor gitu. Takutnya mentornya malah nggak ada di tempat gitu kan. Mudah-mudahan bisa Google Meet atau Zoom gitu nantinya. Pusing sebenarnya, mudah-mudahan bisa. Iya, jadi bisa ini sih Mbak, maksudnya nggak harus tatap muka, tapi ya mungkin agak kurang gimana ya kalau koordinasinya via chat atau via Mm-mm, telepon ya. Lebih mm-mm. lebih pas emang kalau harus tatap muka. Tapi ya silakan diselesaikan saja. Intinya nanti ketika isu dipaparkan di 21 itu sudah sepengetahuan mentor ya. Gitu ya Mbak Fer ya. Oh iya, mungkin terkait proposal pendanaan riset itu, Bapak, Ibu atau teman-teman ini diposisikan sebagai ketua ya, bukan jadi pesertanya. Jadi ketuanya, jadi bukan peserta, bukan anggota gitu maksudnya. Oke. Tadi terkait Pak Fajar ya, yang kalau beda lokus itu boleh apa enggak? Saya coba konfirmasi, katanya memang itu harus konsultasi sama mentornya sih. Yang penting itu ada kaitannya dengan bidang bidang Bapak gitu. Jadi kalau masalah lokus itu komunikasi sama mentor kan harus apple to apple. Mungkin kalau lokus bisa ya, bisa dilakukan gitu. Kayak tadi ada yang tomat mungkin sama temennya tomat, cabe atau bawang. Atau mungkin ibu tahu lah yang lebih tahu substansinya gitu seperti itu. Itu kuncinya mentor. Oh, wajib Pokoknya mentor. apapun masalah Anda hubungi mentor. Komunikasi Gitu. ya. Siap, siap. Ya. Komunikasi. Terima kasih, Bu. Oke, kalau nggak ada lagi bisa kita akhiri ya Bapak Ibu, biar segera istirahat. Mbak Susi, silakan. Ada tambahan? Baik, dari saya sudah cukup bikin mumet peserta. Teman-teman, terima kasih. Kami mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata, ada yang kurang berkenan. Nanti untuk WA Group siapa yang bikin, Mbak Fer? Peserta aja. Boleh, siapa? Kita sudah punya WA group untuk satu kelompok ini, Mbak.
Kalau bisa Mm-mm. nanti kita masukkan aja Mbak Susi. Atau Oh gimana iya. teman-teman? Kita bikin yang baru? Nggak usah, Enggak kebanyakan usah. nanti pusing sama grup keluarga dan grup RT. Ya ini grup CPNS aja udah lebih dari 5 Iya. kayaknya. Nah, memang Nanti kan itu. ini Mbak Fer ada grup ini Gendu-Gendu Rosso. Oh iya, nanti ada grup gibah atau apa gitu ya. Gibahin Bahas mentor tugas. atau gimana ini. Barang Mbak Ketahuan Susi kan? sama Mbak Vera Gimana? gibahnya. Bareng Mbak Susi ya. Ayo. Aduh. Ya Oke, mungkin kita berarti bisa nanti masukin. ya nanti Nomornya ada di uh, paparan atau kita share di sini ya nomor kita. Oh, kita share di sini Mau aja kali ya. Iya tadi saya udah nyatet sih nomornya Mbak Oh, Vera, udah. nomor Mbak Susi udah itu oh juga iya, kemarin. udah ada. Oke, kalau gitu keren ya udah duluan. Oke, terima WhatsApp. kasih. Selamat beristirahat, selamat mengerjakan tugas. Semoga tetap santai, dilarang stres. Mm-mm. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Izin wabarakatuh. live Terima teman-teman. kasih. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Makasih, Mbak. Kasih, Makasih Mbak. Mbak. Terima kasih Mbak Susi, Mbak Terima kasih, Mbak. Vera. Sama. Sama izin live Bapak Ibu. Iya, Ya, Mbak. Kita live juga yuk. iya yuk. Stres. Stop Aduh. dulu.